Halo semuanya, di video kali ini saya akan sedikit cerita atau mungkin kasih tips buat kalian tentang bagaimana cara kita untuk memilih sebuah circle pertemanan. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai aja videonya. Seringkali kita itu salah memilih circle pertemanan yang baru kita sadari mungkin setelah sekian bulan atau mungkin sekian tahun gitu ya. Jadi di sini saya pengen nge-share sedikit pengalaman saya tentang circle pertemanan yang seperti apa yang sebetulnya cocok untuk kita. Circle pertemanan itu sebaik-baiknya adalah circle yang baik juga untuk kita. Maksudnya gimana gini? Jadi untuk sebuah circle itu kita harus pilih dan pilih dulu. Apakah circle ini bisa berfaedah atau bermanfaat buat kita? Kenapa? Kalau kita salah memilih circle atau circle tersebut tidak memberikan benefit kepada kita, maka pertanyaannya untuk apa kita ada di circle itu? Lebih baik kita pilih circle lain yang bermanfaat untuk hidup kita. Seringkali kita itu salah memilih circle hanya karena orang-orang di situ menyenangkan. Orang-orang yang ada di circle itu membuat kita tertawa, membuat kita happy, mau mendengarkan gibahan kita atau kita ikut bergibah dengan mereka. Tapi pada akhirnya kita sadar bahwa circle itu adalah circle yang buruk untuk kita. Buruk di sini itu bisa menjadi banyak hal. Contohnya mungkin salah satunya circle buruk itu adalah circle yang pada akhirnya tidak ada ketika kita sulit. Sederhananya, teman yang baik atau circle yang baik itu adalah circle yang mensupport kita ketika kita di atas maupun kita di bawah. Jadi kalau ketika ada orang atau circle yang hanya ada ketika kita di atas, pertanyaannya apakah itu circle yang baik untuk kita atau enggak? Sederhananya seperti itu. Bukan berarti kita ingin diperhatikan atau kita ingin menjadi yang istimewa di circle tersebut, sebetulnya tidak. Tapi untuk menilai orang atau circle sebetulnya mudah dengan cara siapa saja yang ada ketika kita sedang di titik terendah kita. Entah itu secara ekonomi ataupun itu secara physically. Jadi, sebaik-baiknya sebuah circle itu adalah circle yang bermanfaat untuk kita secara lahir dan batin. Mungkin bisa dibilang challenging atau sangat menantang memilih circle yang baik untuk kita. Tapi seiring berjalan waktu, kalau kita memang humble, kalau kita memang easy going, kalau kita memang mudah bergaul, sebetulnya kita tinggal memilih circle mana sebetulnya yang cocok untuk kita. Untuk meninggalkan sebuah circle, sebetulnya itu menurut saya nggak salah sih. Karena ya itu tadi, sebaik-baiknya circle adalah circle yang berfaedah untuk kita. Ketika ada circle yang tidak berfaedah untuk kita, tinggalkan. Kita nggak berdosa kok kalau kita meninggalkan sebuah circle yang memang ternyata circle itu tidak baik atau bisa dibilang toxic circle. Kalau kita merasa nyaman di sebuah circle tersebut dan ternyata circle itu lebih banyak faedahnya, ketika kita senang maupun ketika kita sulit, itulah circle yang baik untuk kalian. Jadi kesimpulannya, sebetulnya circle itu adalah tergantung kita, pilihan kita. Kalau kita bisa mencerna mana circle yang baik untuk kita, maka kita akan mendapatkan circle yang baik. Tapi kalau kita terlalu cepat untuk memilih circle dan menjudge bahwa circle itu baik untuk kita, jangan dulu deh. Lebih baik kalian pikirin dulu. Karena kalian akan menyesal di kemudian hari. Konteks ini berlaku mau kita di dunia pertemanan, pergaulan, maupun di pekerjaan. Entah itu bisnis ataupun karyawan. Banyak banget sebetulnya circle yang bisa membuat kita maju, banyak juga circle yang bisa membuat kita jatuh. Jadi, hati-hati ketika memilih circle. Segitu aja video kali ini, semoga ada manfaatnya untuk kalian yang nonton. Terima kasih yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Saya Iki, stay tricky.